Flashback. Om Wisnu, apa sampai sekarang kalian belum dapat juga informasi tentang Vela? Nampak jelas sekali raut sedih terpancar dari wajah pria berusia 30 tahun tersebut. Kembali ia menghela napas saat mendapat gelengan dari pria yang baru saja ia tanya. Selama bertahun-tahun dirinya berusaha mencari keberadaan adiknya, namun sangat disayangkan, keberadaan Vela sangat susah sekali untuk ditemui. Setiap hari dirinya berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menjaga keberadaan adiknya itu. Selama ini pula Evan terus-terusan mencari keberadaan Vela, dibantu oleh Wisnu, asisten pribadi ayahnya dahulu yang begitu menghormati sosok Carlos. "Tuan, saya mendapatkan informasi tentang Nona Acha." Evan dan Wisnu sama-sama terkejut kala mendengar seruan seseorang, lalu diikuti munculnya pria seumuran Evan dari balik pintu tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Awalnya Evan ingin marah dengan ketidaksopanan pria itu. Namun, segera ia urungkan kala mendengar ucapan yang terlontar tadi. "Apa maksudmu?" tanyanya yang langsung bangkit berdiri. Saya sudah menemukan di mana keberadaan Nona Acha." Rico kembali mengulang ucapannya tadi dengan sedikit ngos-ngosan. Bagaimana tidak, saking semangatnya, ia langsung masuk begitu saja ke dalam ruangan bosnya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Apa kamu serius, Rico? Di mana keberadaan adikku?" "Dia berada di dekat Anda, Tuan." Kedua alis mata Evan terangkat tinggi. Tidak mengerti dengan ucapan yang baru saja dilontarkan anak buahnya itu. "Apa maksudmu? Jangan bertele-tele." Rico tidak menjawab, pria itu justru menyodorkan dokumen yang berisi data-data tentang Acha. Dengan cepat Evan mengambil dokumen tersebut, lantas membukanya. Terdiam sesaat kala membacanya, namun beberapa menit kemudian pria itu terbelalak kala mendapati nama mantan kekasihnya beserta wajah Acha dan Kania. "Apa maksudmu, Rico? Kau tidak sedang bercanda, kan?" Rico menggeleng dengan tegas. "Tidak, Tuan. Saya pastikan informasi yang saya dapat ini 100% valid." Lutut Evan seketika terasa lemas kala membaca deretan kalimat yang meyakini jika Kania adalah Acha. Wisnu langsung mengambil dokumen tersebut dari Evan. Lantas membacanya. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan informasi sedetail ini, Rick? Padahal selama ini kau selalu diam." Wisnu menatap anak buahnya itu dengan tatapan bertanya. Padahal di antara semua anak buahnya, Rico bisa dikatakan yang paling payah. Rico menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Istri saya nggak berapa lama lagi melahirkan dan perlu biaya yang besar buat operasi, Pak. Sementara semua uang saya udah digunain buat biaya pengobatan ibu saya yang kebetulan terkena usus buntu. Saya stres mau dapatin uang dari mana. Lalu kalau saya pikir-pikir, kalau saya bisa dapetin informasi tentang Nona Acha yang udah bertahun-tahun dicari, kemungkinan besar saya bakal dapat bonus. Jadi, saya putuskan untuk benar-benar kerahkan semua kemampuan saya, dan akhirnya setelah seminggu, saya akhirnya dapat informasi tentang Nona Acha," jawab Rico dengan jujur. Evan yang terdiam lantas mendongak. Pria itu tersenyum haru pada Rico. Bangkit berdiri, lalu berjalan pelan ke arah pria itu. Tanpa pikir panjang Evan langsung memeluk Rico. Membuat pria itu sedikit tersentak. "Makasih, Rick. Makasih banyak. Saya pastikan akan memberimu bonus yang besar." "Sama-sama, Pak." Setelah mengobrol singkat dengan Rico dan Wisnu, Evan langsung berangkat menuju alamat yang tertera, di mana di alamat itu bertuliskan kediaman kedua orang tua yang selama ini mengurus Acha. Setelah sampai, pria itu lantas menatap sekeliling rumah yang ukurannya cukup kecil. Apa selama ini adiknya kesusahan? Tanpa pikir panjang, Evan langsung masuk ke dalam setelah dipersilakan oleh Kiara.
Kiara yang memang tidak kenal dengan pria itu lalu memanggil suaminya. Namun, Angga rupanya tidak mengenali pria itu juga. "Saya ingin mengambil adik saya yang sudah kalian rawat, Acha Annavella Clovis." Tanpa basa-basi Evan langsung menyampaikan maksud tujuannya datang. Baik Angga maupun Kiara sama-sama terkejut. Mereka menatap Evan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apa maksud kamu anak muda?" tanya Angga dengan sedikit nada tidak suka. Evan tidak menjawab. Tak berselang lama masuk seorang pria yang amat dikenali oleh Angga. "Selamat sore Tuan dan Nyonya Alexander," sapa Wisnu dengan sopan sembari membungkukkan tubuhnya. Wisnu memang mengenali Angga dan Kiara yang pada dasarnya adalah Tuan dan Nyonya Alexander, salah satu pengusaha terbesar di Kanada. Itu semua tentu tidak luput dari campur tangan almarhum atasannya, Carlos. Namun, ia tak pernah lagi menemukan keberadaan Kiara dan Angga. Bahkan pernah sekali ia berkunjung ke Kanada, tapi resepsionis tersebut mengatakan jika perusahaan sudah diambil alih. Tentu saja itu membuatnya terkejut setengah mati. Menerka-nerka apakah adik atasannya itu juga bangkrut. Wisnu. Angga tentu terkejut mendapati keberadaan Wisnu, orang kepercayaan almarhum kakaknya. Wisnu tersenyum. Kemudian pria parubaya itu mendapati perintah dari Evan. Langsung saja ia memperkenalkan sosok Evan. Pria yang ada di hadapan Tuan dan Nyonya memang benar adalah putra Clovis, Keanu Evando Clovis. "Selama ini saya berusaha mencari keberadaan kalian, tapi sayangnya saya tidak mendapatkannya." Keanu sengaja mengoperasikan wajahnya agar tak ada satupun yang mengenalinya. Bahkan, Tuan muda sengaja melamar di perusahaan Addison Group untuk mencari tahu lebih jauh tentang keturunan Addison, jelas Wisnu singkat dan padat tanpa menjelaskan lebih detail. "Aku tak menyangka jika papa ternyata punya adik selama ini," kekeh Evan. "Keanu." Kiara langsung menghambur pelukan pada pria itu kala ia yakin saat melihat bola mata Keanu yang sama persis dengan almarhum kakak iparnya. "Kenapa kalian membiarkan Kania menikah dengan keturunan Addison?" tanya Evan dengan suara rendah. "Kita sengaja menyetujuinya karena dengan begitu, kita bisa lebih dekat lagi dengan seluruh keluarga Addison. Kita bisa tahu kelemahan mereka dan dengan begitu kita lebih mudah untuk menghancurkan mereka semua." Menghancurkan yang dimaksud Angga bukanlah membantai habis seluruh keluarga Addison, melainkan menghancurkan seluruh perusahaan keturunan Addison. Itu semua karena ada rasa trauma di dalam diri Angga dan Kiara. Mereka takut kejadian yang sama akan kembali terulang lagi. Namun, khusus untuk William, mereka pastikan hukuman yang didapatkan harus setimpal. "Apa kalian tahu jika Revan adalah kekasih pertama Acha sewaktu masih SMA?" Angga dan Kiara terdiam. Perasaan mereka tidak salah dengar tadi. Sejujurnya, mereka tidak pernah menilik masa lalu Kania. Mereka hanya fokus dengan kasus kematian keluarga Clovis. Evan terkekeh melihat raut wajah terkejut kedua parubaya di hadapannya. Revan adalah kekasih Kania sewaktu SMA. Satu-satunya pria yang bisa meluluhkan hatinya. Mereka bahkan pernah berjanji untuk saling mencintai. "Kalian tidak tahu, bukan? Kalian yang sudah mempersulit semuanya," bentak Evan sembari menunjuk pria dan wanita parubaya itu. Flashback off. Evan menghembuskan napasnya kala mengingat awal mula ia mengetahui jika Kania adalah adiknya yang selama ini ia cari-cari. Setelah mendapat informasi lebih lanjut tentang kehidupan Kania, Evan menjadi dilema. Berkali-kali pria itu menghela napas. Akhirnya setelah bergelut dengan pikirannya, memikirkan keputusan yang tepat, Evan memutuskan untuk pergi ke rumah pamannya. Ia rasa ini adalah keputusan yang paling tepat untuk Kania.
Ada apa lagi kamu datang kemari? Tanya Angga yang merasa heran. Apa alasan paman sangat ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Addison? Tanya Evan to the point. Maksudku, kenapa tidak hanya William saja? Rasanya aneh saja jika kalian ikut-ikutan membenci seluruh keturunan Addison. Sebelah alis mata Angga terangkat tinggi. Untuk apa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Jawab saja. Angga menghembuskan napas secara perlahan. Memilih untuk lebih terbuka saja. Sebenarnya paman adalah anak haram. Waktu itu sekretaris kakek kamu terus-terusan menggoda. Tapi, kakek kamu kuat iman. Hingga wanita itu nekat mencampurkan obat perangsang di dalam kopi kakek. Malam panas itu nggak bisa dihindari. Dan lahirlah paman sebagai anak yang nggak diinginkan sama sekali. Perlahan cairan hangat jatuh membasahi pipi Angga kala mengingat siapa dirinya. Ibu paman meninggal setelah melahirkan paman. Awalnya paman nggak diterima dengan baik sama nenek kamu. Paman sempat dikucilkan saat kakek kamu bawa paman ke rumah. Tapi, kakek sama sekali nggak pernah membenci paman. Dia justru amat mencintai paman, pun dengan Carlos, saudara tiri paman. Tapi, saat paman baru memasuki bangku SMA, kakek dan nenek kamu meninggal karena penyakit. Paman sempat berniat untuk berhenti bersekolah. Tapi, ayah kamu, Carlos melarang paman untuk berhenti. Di sana ia mulai bekerja keras membangkitkan perusahaan kakek yang sedang berada di ambang kehancuran. Paman tahu kalau Carlos amat lelah, namun dia selalu tersenyum kalau bertemu paman. Gak pernah sekalipun kata benci keluar dari mulut Carlos. Dia benar-benar menyayangi paman meski tahu latar belakang paman seperti apa. Bahkan, dia yang terus merawat dan membiayai sekolah paman sampai lulus kuliah. Pengorbanan ayah kamu sangat besar dalam hidup paman. Tanpa dia, mungkin paman gak akan bisa jadi seperti yang sekarang. Itu sebabnya paman sangat membenci orang yang sudah membunuh sosok yang paling berharga di hidup paman. Evan yang sedari tadi hanya diam mendengar setiap cerita yang baru ia ketahui, kini ikut menangis. Pantas saja Angga terlihat begitu membenci salah satu keturunan Addison. Lalu, kenapa paman ingin membalas pada orang yang tidak tahu apa-apa dengan masalah ini? Tanya Evan yang penasaran. Karena paman takut kejadian yang sama terulang kembali, lirih Angga. Evan kembali mengangguk. Tapi Evan udah ambil keputusan yang Evan pikir sudah sangat tepat. Apa? Evan gak mau menyakiti atau menghancurkan orang yang gak bersalah. Cukup William dan istrinya saja, karena wanita itu juga ikut andil merahasiakan rahasia suaminya itu. Apa-apaan kamu, Ken? Seru Angga dengan napas memburu. Kenapa? Ada yang salah? Evan justru bertanya balik. Yang membunuh kedua orang tuaku adalah William. Tidak ada sangkut pautnya dengan keturunan Addison lainnya. Jangan jadikan garis keturunan sebagai bahan untuk membalas dendam pada orang yang tak bersalah. Papa sendiri yang mengajarkan aku untuk berpikir seperti itu. Angga terdiam. Masih bingung ingin memberi pendapat seperti apa lagi. Dan aku yakin kalian pasti tahu peran apa saja yang sudah diambil oleh keluarga Addison lainnya. Perlu kalian ingat, mereka teramat menyayangi Kania. Luna, dia memperlakukan Kania bagaikan ratu. Tidak mempermasalahkan jika menantunya tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Pun dengan Wijaya, dia amat menyayangi Kania, sehingga selalu mengingatkan Revan untuk tidak menyakiti istrinya. Wilson, dia bahkan langsung turun tangan membantu masalah cucu dan cucu menantunya. Dia menjaga dan menyembunyikan Kania ke tempat yang aman demi keselamatannya. Seluruh sepupu Revan amat menyayangi Kania. Bahkan, Ita yang menjadi putri William sendiri adalah sahabat Kania sekarang. Kania amat dijaga selama di London oleh Leon.
Evan terus menyampaikan pendapatnya. Alasan kenapa ia tidak mau menyakiti atau menghancurkan perusahaan milik keluarga Addison. Lalu bagaimana mungkin kita membalas dendam pada orang yang sudah berjasa menjaga Kania? Aku tak seburuk itu sampai tak tahu terima kasih. Tapi, Ken, apa kalian akan membunuh cucu kalian sendiri? Tanya Evan yang lebih dulu menginterupsi kala melihat pamannya yang ingin melayangkan protes. Tentu tidak. Apa kamu gila? Evan lantas terkekeh. Sedikit terkesan sinis. Kenapa? Apa kalian lupa darah daging siapa yang sedang Kania kandung? Anak itu juga memiliki darah keturunan Addison. Kali ini Angga terdiam. Ia tak berpikir sejauh itu sebelumnya. Kamu benar, Ken, lirih pria parubaya itu akhirnya. Evan langsung tersenyum. Entah karena usianya yang sudah memasuki kepala 3 atau karena ia akan menjadi ayah tak lama lagi, kini pemikirannya jauh lebih dewasa. Berbanding terbalik beberapa tahun yang lalu, di mana ia sama seperti paman dan bibinya, yaitu menggebu-gebu ingin membalaskan semuanya kepada keturunan Addison. Paman, Evan pun sama seperti kalian. Evan sangat membenci William, dan rasanya tidak sudi jika Kania bersanding dengan pria yang merupakan keponakan dari si pembunuh. Evan menarik napas lebih dalam terlebih dahulu. Tapi, nggak ada gunanya kita membalas sedemikian rupa. Papa dan Mama tetap nggak akan bisa bangkit dari bawah tanah. Paman pahamkan maksud Evan? Angga yang sedari tadi hanya diam, perlahan mengangkat kedua sudut bibirnya menciptakan senyum. Kamu memang sama persis seperti almarhum papa kamu. Ternyata didikan papa kamu sangat luar biasa, kata Angga. Sangat jauh berbeda dengan paman yang pemikirannya sangat dangkal. Mungkin karena lahir dari rahim wanita jahat. Paman. Evan bangkit berdiri, lalu memeluk pria yang sudah merawat adiknya itu. Jangan berbicara seperti itu. Bagaimanapun dia adalah wanita yang sudah melahirkan paman sampai-sampai mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Baiklah, kita akan balas dendam cukup pada si pembunuh dan istrinya. Paman berjanji tidak akan mengusik kehidupan keluarga Addison yang lainnya. Evan tersenyum. Tapi kapan kita membalasnya? Tanya Angga penasaran. Sampai tiba waktunya, jawab Evan yang sedikit tidak jelas. Pagi ini, Revan sengaja mengajak istrinya untuk makan di restoran saja, yang kebetulan berada di dekat area apartemen yang mereka tempati. Itu semua karena pagi ini istrinya tiba-tiba kembali mengalami morning sickness. Tentu saja ia tak tega jika menyuruh sang istri memasak. Sementara dirinya sedang tidak mood untuk masak. Toh, Kania bilang lagi ingin makan cumi saus tiram. Sedangkan tidak ada bahan utamanya di dalam kulkas. Jadi, tidak ada pilihan lain. Makan yang banyak ya, Aca, kata Revan dengan sengaja sedikit membisikkan kalimat akhir. Mas. Kania kembali menegur suaminya. Aku itu Kania, belum tentu aku Aca. Revan tersenyum. Kini kebahagiaannya bertambah berkali-kali lipat. Entahlah, ia begitu meyakini jika Kania adalah orang yang sama dengan gadisnya dulu. Sedikit mencondongkan tubuhnya, Revan lalu berkata dengan antusias. Kamu tahu, 80% sifat dan sikap kamu itu sama persis dengan Aca. Dari dulu aku meyakini kalau kalian adalah satu orang yang sama. Apalagi tanggal lahir kalian sama, dan bola mata kamu sama dengan Aca. Kalau misalnya bukan gimana? Kania bertanya balik. Ada sedikit nada kesal dari suaranya. Revan mengedikkan bahunya acuh. Terserah, yang penting aku udah sayang sama kamu, Aca Annavella Clovis, kata pria itu yang sengaja mempleseti ucapannya. Maksudnya Kania Revalina Putri. Revan langsung cengengesan tidak jelas saat mendapati tatapan tajam yang diberikan sang istri.
mengangkat dua jarinya, kemudian mengedip-ngedipkan matanya dengan lucu. Pria itu bergaya seolah meminta agar damai. "Kita pulangnya kapan?" tanya Kania di sela-sela suapan. "Besok," jawab Revan mantap. "Besok kita langsung pulang ke Indonesia. Aku nggak sabar pengen nanya sama Bunda Kiara dan Ayah Angga tentang semuanya. Tapi jangan nyesel loh, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi." "Tenang aja, sayang. Aku tetap cintanya sama kamu doang kok," balas Revan dengan genit. Gombal. Asik dengan dunia sendiri, Revan dan Kania bahkan tak menyadari jika obrolan mereka barusan didengar oleh seseorang yang kebetulan sedari tadi berada di sana menikmati secangkir kopi. Awalnya pria itu terkejut kala Revan menyebut Acha Anna Vella Clovis, namun setelah mendengar abis obrolan mereka, pria itu justru menarik sudut bibirnya menciptakan senyum semir. "Ah, ternyata kamu memang orang yang aku cari-cari. Tak sia-sia aku datang ke sini, Acha Anna Vella Clovis." "Ah, maksudku, Kania Revalina Putri." William tersenyum. Sudah ia duga jika Kania adalah putri Clovis yang selama ini masih hidup. Karena rasa penasaran yang begitu mendominan, dengan langkah santai William lalu menghampiri keponakan dan istrinya itu seolah-olah tak mendengar apa-apa tadi. "Hai, Revan, Kania," sapa pria itu dengan senyum manisnya. Revan mendongak. "Om Willy, kok pagi-pagi udah ada di sini aja?" "Biasa, ngopi." Nggak sengaja ngeliat kalian ada di sini juga." Berusaha William bersikap biasanya saja. Tapi, melihat wajah tegang Kania, ia tentu heran. Apa mungkin wanita itu tahu jika dirinya lah yang membunuh orang tuanya? "Kania, kok wajah kamu pucat?" "Oh, biasa, Om. Tadi Kania muntah, biasa morning sickness. Makanya sekarang dia lemas." Bukan Kania yang menjawab, tapi Revan yang sengaja meladeni omnya tersebut. Sejujurnya, Revan dapat melihat tingkah risih istrinya. Bertanya-tanya dalam hati, apa mungkin istrinya itu risih dengan William? William kembali menatap wajah Kania. Lantas tak berapa lama kemudian berucap sesuatu yang membuat Kania dan Revan terpaku. "Dulu Om sahabatan sama Tuan Clovis, dan entah kenapa, Om ngeliat Kania ini ada kemiripan dengan sahabat Om." Pandangan William lalu jatuh pada keponakannya. "Gimana menurut kamu, Van? Katanya kamu pacar Acha. Menurut kamu Kania ini mirip gak sih sama Tuan Clovis?" Kania memberi kode pada suaminya agar tidak memberitahukan sembarangan informasi. Tapi, rupanya Revan tak melihat ke arah istrinya. Pria itu justru membalas dengan penuh antusias. "Mungkin cuma bola matanya doang. Kania tetaplah Kania, istri Revan." Kania bisa bernapas lega mendengar jawaban yang diberikan suaminya. "Iya, bola matanya sama kayak punya Tuan Clovis." "Apa jangan-jangan Kania putri Clovis lagi? Lagian Om dengar-dengar, putri Clovis nggak ada di tempat kejadian waktu itu. Mungkin dia selamat." William terkekeh. Berbeda dengan William yang terkekeh, Kania dan Revan justru terkejut. "Om tahu dari mana?" tanya Revan dengan wajah yang terlihat sangat penasaran. "Om tahu karena Om sahabatnya. Ada orang tertentu yang bilang kalau Acha nggak ada di lokasi kejadian." Revan menggeleng. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya pada sang istri. Ditatapnya wanita itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Oh, ya udah, Om pergi dulu. Ada yang harus Om urus." Setelah kepergian William, Revan lalu menatap istrinya dengan tatapan antusias. Hidup bersama wanita yang bernama Kania saja membuatnya bahagia. Apalagi jika mengetahui jika wanita itu adalah bagian masa lalu pentingnya.
Kania sendiri terus menatap kepergian William sampai pria parubaya itu benar-benar menghilang dari hadapannya. Kemudian menghela napas. Ia dapat merasakan ada aura negatif dari William. Sementara William, setelah pergi dari restoran tersebut, senyum terus menghiasi wajahnya. Sudah seperti orang yang memenangkan lotre saja. Aca, sepertinya kau takut denganku. Apa jangan-jangan kau sudah tahu siapa aku yang sebenarnya? Wah, sepertinya aku harus cepat-cepat menyingkirkan kamu sebelum kamu menceritakan pada semua orang. William asik bergumam sembari terkekeh. Maafin Om, Van. Om janji akan memberikan yang lebih padamu. Bahkan, jika perlu Om akan memberikan kepada kamu yang jauh lebih cantik dari istrimu.